Pemirsa, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di ruas tol Wiyoto Wiono Cawang, Jakarta Timur. Pengemudi mobil dan dua anaknya berhasil menyelamatkan diri. Sebelumnya pengemudi sempat kesulitan saat mengerem. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap habis sebuah mobil di ruas tol Wiyoto Wiono Cawang, Jakarta Timur. Mobil terbakar saat melaju dari arah Sunter menuju Jatiwaringin. Awalnya pengemudi mobil sempat mengalami kendala di bagian rem hingga mengeluarkan asap. Pengemudi mobil dan dua anaknya bisa menyelamatkan diri. Udah berasap, saya rem loss. Berarti dari rem ya, Pak? Kemungkinan mungkin konslet ya, awalnya konslet. Terus minyak rem mungkin kebakar ya, bocor. Bapak sendiri? Saya sama anak saya, dua. Tapi nggak apa-apa, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Penyebab pasti kebakaran mobil masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 orang tewas, 4 luka-luka akibat tabrakan beruntun yang melibatkan 2 truk dan sepeda motor di Jalan Raya Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Kencangnya benturan membuat truk trailer terpental hingga menyeruduk sejumlah kios dan warung. Tabrakan beruntun melibatkan truk trailer, truk bermuatan sampah dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah korban tergeletak bersimbah darah di jalan raya. Kencangnya benturan membuat truk trailer terpental hingga menghantam sejumlah kios dan rumah di pinggir jalan. Ada suara keras benturan, saya nengok di luar kok ini jalannya kencang, saya lari keluar. Lari keluar, Pak ya? Keluar saya belok kanan. Berarti Bapak pas posisi di dalam rumah itu? Udah. Akibat kecelakaan 3 orang tewas dan 4 luka-luka. Laksanakan dari para saksi yang ada di sekitar. Sampai dengan saat ini kami sudah mengidentifikasi teman-teman korban, ada 7 ya. Yang 3 sekarang meninggal dunia. Untuk penyebabnya sementara kami belum bisa kami sampaikan, kami masih melaksanakan kegiatan olah TKP, nanti kami akan dalami. Penyebab tabrakan masih diselidiki polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 8 luka-luka akibat mobil minibus yang ditumpangi terguling di Jalan Poros Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan. Mobil terguling saat hendak menyalip mobil di depannya. Penyebabnya diduga akibat mobil kelebihan muatan. Mobil minibus ini terguling di tengah jalan Poros Makassar, Palopo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lukman, pengemudi mobil, tewas di lokasi kejadian. 8 penumpang luka-luka dibawa ke Puskesmas Kera. Kecelakaan terjadi saat mobil yang melaju kencang menuju Kendari hendak menyalip mobil di depannya. Penyebab kecelakaan diduga akibat mobil kelebihan muatan. Kemudian hendak menyalip mobil di depan, namun tidak jadi dan mobil oleng ke kanan. Kemudian selanjutnya dia tidak bisa lagi dikuasai, mobil oleng ke kiri. Disitulah sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan mobil terbalik. Penyebab untuk saat ini diduga karena mobil overload, terlalu full muatan, ditambah lagi ada muatan di atas, termasuk barang ditaruh di atas tenda, demikian. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan janda yang ditemukan tewas tertutup selimut di kamar kos di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terungkap. Ibu 4 anak ini dibunuh setelah memergoki aksi pencuri yang menggasak laptop dan handphonenya. Barang curian dijual pelaku untuk mabuk minuman keras. Rizky Saputra ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap di kawasan Pasar Jodoh, Kota Batam. Rizky merupakan pembunuh Reni yang mayatnya ditemukan di kamar kos Jalan WR Supratman, Kota Tanjung Pinang.
Dalam pemeriksaan di kantor polisi, buruh kayu ini mengakui telah merencanakan pencurian dengan sasaran kamar kos. Rizky mengaku mengambil laptop dan handphone korban digunakan untuk bersenang-senang. Oh, pulang kampung. Bukan buat cowok, bukan buat mabuk. Untuk mabuk, bukan buat cowok. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mendatangi rumah kos Jalan WR Supratman sekitar pukul 2 dini hari dan ke kamar Reni yang tidak terkunci. Bukan kebetulan sebenarnya. Dia sudah merencanakan ada satu tempat seperti kos-kosan. Korban kaget dan terbangun kalau ada orang masuk. Tidak jauh dari posisi tidurnya korban itu ada pisau. Keduanya refleks, satu refleks mengambil pisau, si korban barang membela diri, ada orang masuk, lelaki. Pekan lalu, Reni ditemukan temannya tewas tertutup selimut dalam kamar dan sekitar mayatnya ditemukan ceceran darah. Reni selama ini bekerja di Tanjung Pinang untuk menghidupi 4 anaknya. Menurut pemilik rumah kontrakan, Reni setiap hari bekerja dan malam pulang untuk istirahat. Reni dikenal baik termasuk dalam bergaul dengan teman dan warga sekitar. Reni tewas setelah sempat membela diri memergoki pelaku pencurian. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, handphone, laptop, dan senjata tajam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Hindari pelaku begal bersenjata tajam, seorang wanita pengendara motor menabrakkan motornya ke sebuah bengkel di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Melihat warga berdatangan, kedua pelaku begal kabur. Namun korban mengalami luka hingga mendapat 10 jahitan di wajahnya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita pengendara motor menabrak sebuah bengkel di Jalan Taman Mini 2 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Aksi ini ternyata disengaja lantaran wanita ini berupaya menghindari dua pengendara motor pelaku begal yang beraksi menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, Nadia Afitah Rizky mengalami luka di pelipis mata dan keningnya hingga mendapat 10 jahitan. Aksi begal terjadi saat wanita berusia 21 tahun ini hendak ke tempat kerjanya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban panik saat melihat dua pelaku bersenjata tajam mengikutinya dari belakang. Saya posisinya lagi jalan santai, akhirnya saya ngebut. Akhirnya nabrak lah kompresor. Ke bengkel? Iya, kompresor bengkel. Nah, begal itu langsung kabur. Berapa orang Mbak yang ngejar? 2 orang. 2 orang. Tapi dia ngacungin senjatanya gitu? Iya, kelihatan dari spion motor. Kak, mukanya kelihatan apa? Nggak kelihatan, jadi kehalang lampu. Usai kejadian, kedua pelaku kabur. Ngelihat Bang, pas si korban lagi dipepet berarti Bang? Sempat ngelihat. Tapi itu nggak kalau saya langsung kayak gitu, terus kemungkinan saya langsung tangkap. Kalau saya tahu. Bapaknya tahu nabrak jatuh. Gitu. Dari kejadian ini diingatkan agar berhati-hati saat berkendara, terutama di jalan sepi dan saat malam hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 emak-emak pengendara motor nekat mengejar pencopet yang menggasak handphone dan uang jutaan rupiah miliknya. Korban bahkan menabrakkan motornya ke motor pelaku hingga korban terjatuh dan mengalami luka di wajah. Seorang copet yang mengendarai motor dan menggunakan jaket biru melaju di Jalan Raya Tampangan, Wajo, Sulawesi Selatan. Tak berapa lama, disusul 2 ibu yang menjadi korban pencopetan yang menggunakan motor. Keduanya langsung menabrak pelaku hingga mereka terjatuh. Namun pencopet segera bangun dan kabur, sementara kedua emak-emak tersebut terluka di wajah dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Lamaku Deleng Sengkang. Sebelumnya, Sima dan Sahdia kehilangan HP dan uang jutaan rupiah. Menyadari dompetnya hilang, para emak segera mengejar pelaku. Apanya yang dicopet, Bu? Dicopet di jalan jatuh. Oh. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan.
Puluhan emak-emak korban penipuan arisan online mendatangi rumah bandar arisan. Korban dijanjikan keuntungan 3 juta rupiah per bulan. Bukannya diberi keuntungan, pelaku malah kabur membawa uang korban hingga miliaran rupiah. Puluhan emak-emak mendatangi sebuah rumah di Jalan Benteng, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sambil menggoyang-goyangkan pagar rumah pelaku, para ibu yang diduga menjadi korban arisan online ini meminta pertanggungjawaban Fitri yang telah menghilang sejak awal Januari ini. Modus pelaku dengan menjanjikan keuntungan peserta arisan online hingga 3 juta rupiah setiap bulannya. Akibat ulah Fitri tersebut, para korban arisan online merugi hingga 6 miliar rupiah. Aksi para emak ini terhenti setelah kepolisian Polsek Hamparan Perak mendatangi lokasi dan meminta para ibu membuat laporan ke polisi. Tapi saya belum pernah narik uang yang udah saya transfer sama dia sebanyak 30.600.000 karena saya nomor terakhir semua. Ada berapa kelompok? Berapa orang ini kira-kira? Kalau saya pribadi, saya uang yang udah masuk sama dia totalnya 42.600.000. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.